Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang topik-topik yang erat kaitannya dengan dunia bisnis maupun dunia edukasi. Pada kesempatan yang amat baik ini, topik yang akan kita jadikan pokok bahasan yaitu tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kita tahu bahwa K3, keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan sesuatu yang amat penting di dalam dunia industri dalam rangka turut serta dalam mencapai kesejahteraan bersama. Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, yang mana peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang penerapan SMK 3. Di sana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan K3 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Kalau kita berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini, maka tentu di balik ditetapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja ini memiliki beberapa tujuan utama. Di antara beberapa tujuan dari ditetapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja ini, yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian tujuan yang kedua dari ditetapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja ataupun buruh, dan atau serikat pekerja ataupun serikat buruh. Dan tujuan yang ketiga dari ditetapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja ini yaitu dalam rangka menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, serta efisien untuk mendorong produktivitas. Itulah
beberapa tujuan dari ditetapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja. Di tempat kerja, siapapun tahu bahwa di sana itu bisa muncul apa yang disebut dengan resiko bahaya. Ada beberapa resiko bahaya bagi para pekerja selama mereka di tempat kerja. Di antara resiko-resiko bahaya tersebut, yang pertama yaitu resiko ergonomi. Resiko ergonomi ini berkaitan dengan desain peralatan, misalnya yang menyangkut tentang mesin atau juga yang menyangkut tentang tempat kerja, yang mana ini akan sangat berpengaruh bagi para pekerja. Resiko kerja dari segi ergonomi ini dapat terjadi manakala pegawai ataupun pekerja melakukan gerakan-gerakan yang sama atau bersifat repetitif untuk waktu yang cukup lama. Ini adalah resiko ergonomi. Kemudian yang kedua yaitu resiko fisik. Resiko fisik ini merupakan suatu bentuk resiko bahaya kerja yang menyerang fisik, yang mana ini bisa berupa vibrasi ataupun getaran, kemudian radiasi maupun suhu lingkungan. Oleh karena itu, penting kiranya bagi pegawai untuk melindungi tubuhnya dari potensi-potensi bahaya yang dapat muncul. Ini adalah resiko fisik. Kemudian yang ketiga yaitu resiko biologis. Pada umumnya, resiko biologis ini menyerang para pekerja pada sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya rekan-rekan kita yang bertugas sebagai tenaga medis. Mereka memiliki risiko untuk terkena penyakit yang diakibatkan oleh virus ataupun bakteri. Tentu ini memiliki resiko, kan tetapi dengan menerapkan K3, tentunya perusahaan akan dapat menciptakan lingkungan kerja maupun proses pekerjaan itu yang memenuhi standar kebersihan, higienis, sekaligus standar keamanan. Selain itu, perusahaan juga bisa memberikan vaksinasi kepada para pegawainya.
Selanjutnya yaitu resiko kimiawi. Untuk terhindar dari bahaya karena zat-zat kimia, maka para pekerja harus menggunakan perlengkapan keamanan selama mereka berada di lokasi kerja. Sangatlah penting bagi perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 yang komprehensif, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, penanganannya bisa lebih cepat dan terukur. Kemudian yang kelima yaitu resiko psikologis. Ketika psikologis para pegawai ataupun pekerja terganggu, ini tentu akan menyebabkan para pekerja itu tidak akan bisa menjalankan pekerjaannya dengan performa terbaiknya. Sehingga efeknya yaitu produktivitas mereka tentunya akan menurun. Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi hal-hal demikian, maka perusahaan harus mengambil berbagai langkah, yaitu dengan cara mengatasi dengan memberikan waktu untuk beristirahat, menyediakan fasilitas penunjang yang nyaman, dan juga menyediakan fasilitas konseling untuk kesehatan mental para pekerja. Itu adalah berbagai resiko bahaya yang bisa muncul di tengah-tengah para pekerja manakala mereka menunaikan tugasnya di tempat kerja. Nah, kalau kita berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini, tentu kita tidak bisa memisahkannya dari apa yang memang menjadi fungsi pokok diterapkannya keselamatan dan kesehatan kerja ini. Di antara fungsi-fungsi dari K3, yang pertama yaitu bahwa K3 itu dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasikan serta menilai resiko dan juga bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Kemudian fungsi yang kedua yaitu bahwa K3 itu juga berfungsi sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan-tindakan darurat lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu K3 sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan juga implementasi pekerjaan. Lantas fungsi yang berikutnya yaitu bahwa K3
juga sebagai referensi dalam mengukur efektivitas atas langkah-langkah dan juga program-program yang menyangkut tentang pengendalian bahaya. Kemudian fungsi yang kelima yaitu bahwa K3 itu merupakan pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Tentu saja K3 ini dalam pelaksanaannya harus disertai dengan berbagai prinsip yang kredibel. Di dalam praktiknya, kalau kita berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja, maka kita harus terpaku pada 8 prinsip K3. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip di dalam K3 ini? Prinsip-prinsip tersebut, yang pertama yaitu bahwa keselamatan adalah tanggung jawab moral. Prinsip yang kedua yaitu bahwa keselamatan adalah budaya, bukan sekedar program. Prinsip yang ketiga yaitu bahwa K3 merupakan tanggung jawab manajemen. Prinsip yang keempat yaitu pekerja harus diberikan pelatihan ataupun pembinaan untuk mereka bekerja dengan aman. Kemudian yang kelima, prinsipnya yaitu bahwa K3 adalah cerminan dari kondisi ketenaga kerjaan. Lantas yang keenam, semua kecelakaan dapatlah dicegah. Prinsip yang ketujuh yaitu bahwa program K3 ini bersifat spesifik. Dan prinsip yang terakhir yaitu K3 itu baik untuk bisnis. Nah, di dalam implementasi dari SMK3 ini, maka ada beberapa metode pengaturan bahaya atas ancaman kesehatan kerja. Apa saja metode pengaturan ini? Di antara beberapa metode pengaturan dalam bahaya ancaman kesehatan kerja ini, yang pertama adalah pengaturan teknik. Misalnya saja dengan mengganti metode kerja atau ventilasi selalu lancar sehingga udara pun akan terasa cukup. Atau bisa dengan menutup ataupun mengecilkan materi bahaya yang ada. Atau bisa juga dengan menggunakan otomatisasi pekerja. Ini adalah pengaturan teknik. Kemudian yang kedua ada pengaturan administrasi. Misalnya saja dengan mengatur durasi yang cocok antara jam kegiatan dengan istirahat.
Atau bisa juga dengan mengadakan serta melaksanakan pelatihan tentang sistem pemindahan darurat. Atau juga dalam hal penyusunan peraturan K3 itu sendiri. Bisa pula dengan membuat berbagai informasi yang menyangkut berbagai materi yang beresiko serta yang aman. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu dengan memasang isyarat-isyarat peringatan. Kemudian yang ketiga adalah yang menyangkut tentang standar keamanan kerja. Ini meliputi diantaranya tentang proteksi tubuh yang mencakup atas semua tubuh. Juga proteksi mesin, atau juga penjagaan ruangan yang mencakup sistem sirine yang berfungsi dengan baik, perlengkapan pemadam kebakaran, pencahayaan yang cukup, ventilasi yang cukup, atau rute pemindahan yang sifatnya khusus. Ini adalah beberapa yang menyangkut tentang standar keamanan kerja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu yang menyangkut tentang perlengkapan penjaga diri. Perlengkapan penjaga diri ini merupakan perkakas yang harus dipakai manakala pekerja bertugas sesuai dengan ancaman serta kegiatan untuk melindungi keamanan pekerja itu sendiri dan juga melindungi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wujud dari perlengkapan penjaga diri ini cukup beragam. Misalnya adanya safety helmet, tersedianya filter udara, penutup telinga, penjaga wajah saat bertugas, safety belt, dan masih banyak lagi. Itulah pembahasan yang amat singkat ini tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga dengan pemaparan yang terlalu singkat ini tidak mengurangi aspek bagaimana kita memperluas cakrawala pandangan kita tentang salah satu aspek yang penting dalam dunia bisnis maupun edukasi. Kita akan melanjutkannya dengan berbagai topik yang masih erat kaitannya dengan dunia bisnis maupun edukasi pada sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.